Baik, kemudian kita akan membahas di sini pada pokok bahasan tentang tasrif lugawi. Jadi kita akan memasuki pembahasan tentang tasrif lugawi. Apa itu tasrif lugawi? Di sini disebutkan bahwasanya tasrif lugawi adalah perubahan fi'il bersama dengan domirnya. Kita harus tahu bahwasanya fi'il itu dia dapat berubah sesuai dengan domirnya. Jadi dia mengalami perubahan makna bersama dengan domirnya. Misalnya saja kita katakan kataba. Kataba itu artinya dia telah menulis. Kalau kita menginginkan sebagai pelakunya bukan dia misalnya. Misalnya sebagai pelakunya saya telah menulis. Bagaimana cara membentuknya? Nah, ini dibahas dalam tasrif lugawi. Jadi fi'ilnya dapat ditasrif atau dapat dirubah sesuai dengan domirnya. Baik, untuk tasrif dia ada digunakan untuk fi'il madhi, dapat pula untuk fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Kita akan belajar satu persatu. Baik, kemudian yang pertama kita akan membahas tentang tasrif lugawi untuk fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dia bisa ditasrif bersama dengan domirnya. Baik. Di sini kita akan sebutkan contoh kataba. Untuk diperhatikan ya, nanti boleh untuk ditirukan supaya dapat dihafal. Baik, kita akan mentasrif untuk fi'il kataba yang merupakan fi'il madhi. Diperhatikan. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ini adalah tasrif dari fi'il madhi. Saya ulang sekali lagi. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Baik, untuk penggunaannya kita perhatikan. Jadi cara pembacaan tabelnya bagaimana atau cara penggunaannya bagaimana. Kita kalau sudah memahami tentang domir, maka kita akan paham bagaimana penggunaan dari tasrif lugawi ini. Kita perhatikan. Pada baris pertama dan kedua, yaitu kataba, kataba, katabu, kemudian katabat, katabata, katabna, ini digunakan untuk orang ketiga. Hanya saja pada baris yang pertama, dia digunakan untuk jenis laki-laki. Sedangkan untuk baris yang kedua, dia digunakan untuk jenis perempuan. Jadi misalnya kita sebutkan contoh kataba, berarti dia artinya dia seorang laki-laki telah menulis. Kenapa di sini seorang laki-laki? Karena fi'il kataba dia terdapat pada kolom yang pertama yang menunjukkan tunggal. Jadi cara pengertiannya dia seorang laki-laki telah menulis. Baik, kemudian untuk kataba artinya mereka dua orang laki-laki telah menulis. Demikian pula seterusnya katabu. Artinya mereka para lelaki telah menulis. Ini untuk bentuk jamak. Baik, kemudian katabat. Katabat artinya dia seorang perempuan telah menulis. Kita perhatikan katabat dia digunakan untuk jenis perempuan. Karena dia terletak pada baris kedua. Kita perhatikan pada tabelnya. Baik, kemudian kata bata. Ini pun dia terletak pada baris yang kedua. Sehingga artinya mereka dua orang perempuan telah menulis. Demikian pula untuk fi'il-fi'il yang lain. Misalnya kita ingin menyebutkan saya telah menulis. Maka kita lihat di mana? Kita lihat untuk mutakallim. Kemudian kita lihat pada kolom yang digunakan untuk tunggal. Maka saya telah menulis itu adalah katabtu. Dan demikian pula seterusnya. Silakan untuk dicoba sendiri.